Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, neraka jahanam adalah neraka dengan tingkat paling tinggi dan dikhususkan bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Api neraka yang ada di dalamnya ternyata dijelaskan hadis memiliki waktu-waktu tertentu untuk dinyalakan. Neraka ini memiliki dasar yang sangat dalam atau keadaan yang gelap dan hitam, sehingga disebut dengan neraka jahanam. Bukti dalamnya neraka ini dapat dilihat dari hadis Nabi yang dinukil dari Abu Hurairah. Ia berkata, "Kami bersama Rasulullah, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Beliau bertanya, 'Tahukah kalian suara apakah itu?' Kami menjawab, 'Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.' Kemudian beliau bersabda, 'Itu adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun lalu. Dan baru sekarang batu itu sampai dasarnya.' Hadis riwayat Muslim. 3 waktu api jahanam dinyalakan. 1. Setiap tengah hari. Berdasarkan sumber hadis pertama, neraka jahanam dinyalakan setiap tengah hari. Hadis yang menerangkan bersumber dari Amr bin Abbasah yang mendengar sabda Rasulullah, "Tunaikan sholat subuh dengan lekas sebelum matahari terbit dan naik, karena matahari itu terbit di antara sepasang tanduk setan, dan pada waktu itulah orang-orang kafir sedang bersujud kepadanya. Kemudian sholatlah lagi, karena sholat pada waktu itu disaksikan oleh para malaikat, sebab muncul bayangan yang sejajar dengan tombak. Kemudian sholatlah lagi dengan segera, karena pada waktu itu neraka jahanam sedang dinyalakan, dan menjelang munculnya bayang-bayang maka sholatlah lagi." Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain dengan redaksi serupa juga menjelaskan hal ini. Hadisnya bersumber dari Sofwan bin Al-Mu'tatal dari Rasulullah SAW. "Ketika matahari terbit, sholatlah sampai ia sejajar dengan posisi kepalamu seperti tombak. Dan jika matahari dalam posisi seperti itu, maka pada saat itulah jahanam sedang dinyalakan, dan pintu-pintunya sedang dibuka sampai ia bergeser dari sisi kananmu." Hadis riwayat Ahmad. Abu Hurairah radhiyallahu an juga menceritakan sabda Rasulullah yang senada, "Apabila siang sampai di pertengahan maka segeralah sholat sebelum matahari condong ke arah barat, karena pada waktu itu jahanam sedang dinyalakan, dan panas yang sangat terik itu berasal dari mendidihnya uap jahanam." Hadis riwayat Ibnu Majah. 2. Murka atas dosa manusia. Nyala api neraka jahanam juga dipicu dari dosa-dosa yang diperbuat manusia. Hal ini sesuai dengan penafsiran para ulama terkait surat At-Takwir ayat 12-14. Artinya, apabila neraka jahim dinyalakan dan apabila surga didekatkan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Qatadah berpendapat yang dikutip oleh Sa'id bin Bashir dalam tafsir At-Tabari, neraka dinyalakan oleh murka Allah dan dosa-dosa manusia. Sebaliknya jahanam kian menyala-nyala dan kian bertambah jenis siksaannya akibat banyaknya dosa atau kesalahan manusia dan murka Allah kepada mereka. Demikian penjelasan yang diterjemahkan Luqman Hakim, Sultan Mufid dan Miftahuddin dalam buku Faisal Ba'asyir. 3. Setelah ada penghuni. Terakhir, api neraka jahanam dinyalakan setelah para penghuninya masuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 97 yang artinya, "Siapa yang dianugerahi petunjuk oleh Allah karena kecenderungan dan pilihannya terhadap kebaikan, dialah yang mendapat petunjuk. Siapa yang dia sesatkan, engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain Dia. Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat kediamannya adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka." Ibnu Qutaibah menafsirkan, penghuninya menjadi bahan bakar dari neraka tersebut. Bila penghuninya sudah menjadi arang, maka akan diciptakan lagi dalam bentuk baru hingga api jahanam kembali melumatnya. Al-Quran menjelaskan beberapa penghuni neraka jahanam ini. Di antaranya orang-orang yang berdosa besar, orang-orang yang durhaka kepadanya, orang munafik, orang yang suka mengikuti langkah-langkah setan, hingga orang yang bakhil atau pelit. Bukti keberadaan neraka jahanam salah satunya dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 43. Allah berfirman dengan artinya, "Dan sungguh
Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya. Sahabat yang beriman, itulah waktu di mana api neraka Jahanam dinyalakan oleh Allah. Semoga kita dijauhkan dari azab Allah dengan istiqomah beriman kepada Allah. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ternyata kuda perang milik malaikat Jibril juga memiliki nama. Tidak hanya itu, kuda perang tersebut ternyata juga ikut beraksi dalam perang Badar yang dilakukan oleh Rasulullah. Di berbagai kisah diceritakan jika malaikat Jibril menunggangi seekor kuda di berbagai peristiwa penting, termasuk hal yang ketika perang Badar. Pemberian nama pada hewan peliharaan memang bukan lagi perkara baru. Tidak hanya pada manusia, ternyata hal tersebut juga berlaku untuk malaikat Jibril. Kuda tersebut diberi nama Haizum, serta pernah disaksikan oleh sejumlah orang yang ikut terlibat dalam peperangan tersebut, termasuk sejumlah kaum dan malaikat lainnya. Haizum adalah kuda malaikat Jibril alaihissalam. Kuda putih ini sanggup mengeluarkan api, memiliki sayap seperti Pegasus dan dapat terbang dengan cepat dari satu bidang kosmik ke yang lain dalam sedetik. Haizum merupakan hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Jibril. Keberadaan Haizum sendiri kerap diungkap Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis. Di antaranya sebagaimana sabda Rasulullah, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah telah datang. Ini adalah Jibril yang sedang memegangi kendali tunggangannya di atas gulungan-gulungan debu." Dalam perang Badar, dikisahkan Haizum turun untuk membantu pasukan muslimin. Kala itu umat muslim hanya berjumlah 300 orang, sementara lawannya yakni kaum kafir berjumlah 1000 orang. Rasulullah pun berdoa hingga bercucuran air mata untuk meminta bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menurunkan rombongan tentara berpakaian serba hijau. Mereka adalah para malaikat. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Sementara itu, Abdullah bin Abbas menceritakan, tatkala seseorang dari kaum muslimin dengan semangat mengejar seseorang dari kaum musyrikin yang berada di hadapannya, tiba-tiba dia mendengar pukulan cemati di atasnya dan suara penunggang kuda yang berteriak, "Majulah wahai Haizum." Seketika dia melihat ke arah orang musyrik yang berada di hadapannya tadi dan didapatinya tersungkur dalam posisi terlentang. Lalu dia melihatnya sedang keadaan hidungnya telah ditindik dan wajahnya telah terbelah seperti kena pukulan cemati dan seluruhnya menghijau. Karenanya, seorang dari Ansor tadi datang kepada Rasul untuk menceritakan tentang hal itu. Maka beliau pun berkata, "Benar yang kau katakan, itu adalah sebagian dari bala bantuan dari langit ketiga." Abu Daud Al-Mazini pun berkata, "Sesungguhnya aku mengikuti seorang laki-laki dari kaum musyrikin untuk memenggalnya. Namun tiba-tiba kepalanya sudah terlebih dahulu jatuh ke tanah sebelum pedangku menebasnya. Maka sadarlah aku bahwa ada orang lain yang telah membunuhnya. Demi Allah, bukan orang ini yang tadi menawanku. Tadi aku ditawan oleh seorang laki-laki tinggi yang berwajah tampan dengan menunggang seekor kuda yang gagah. Dan aku tidak pernah melihat dia di tengah-tengah mereka ini," ujar tawanan bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib atau Al-Abbas. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.